Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kali ini kami akan membahas materi tentang sejarah Kerajaan Sunda atau Pajajaran. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk mengedukasi atau memperdalam pemahaman kami terhadap Kerajaan Sunda. Sebelum kami memperlanjut materi ini dengan jelas, kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Perkenalkan, nama saya Chelsea Claudia Tamatau. Saya Anjedah Papairul. Saya Tata Ivansia. Saya Yunita Nur Hadina Baban. Saya Raihan Putra Sudeva. Saya Mulia Gama Zain. Kerajaan Sunda atau Pajajaran menjadi salah satu sejarah penting dalam sejarah kerajaan di Indonesia. Kerajaan Sunda adalah kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang sempat berdiri di Indonesia dan berada di sebelah barat Pulau Jawa. Berikut beberapa fakta mengenai Kerajaan Sunda. Selanjutnya, asal-usul Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanegara, yaitu kerajaan Hindu-Buddha tertua di Jawa Barat. Setelah runtuhnya Tarumanegara sekitar abad ke-7 Masehi, wilayahnya terbagi menjadi dua kerajaan besar, yaitu yang pertama, Kerajaan Sunda di bagian barat, dan yang kedua, Kerajaan Galuh di bagian timur. Raja terakhir Tarumanegara, yaitu Linggawarman, memiliki seorang menantu bernama Tarusbawa, yang berasal dari Sunda Sambawa. Pada tahun 670 Masehi, setelah naik tahta menggantikan Linggawarman, Tarusbawa mengubah nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Ia ingin menghidupkan kembali kejayaan leluhur Sunda yang telah ada sebelum Tarumanegara. Namun, pemisahan ini memicu ketidakpuasan dari Wretikan Dayun, yaitu Raja Kerajaan Galuh, yang ingin mendirikan kerajaan sendiri. Dengan bantuan Kerajaan Kalingga, ia meminta agar wilayah Tarumanegara dibagi. Akhirnya Kerajaan Tarumanegara resmi terbagi menjadi dua, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Yang pertama, Kerajaan Sunda di bagian barat diperintah oleh Tarusbawa, dan yang kedua, Kerajaan Galuh di bagian timur diperintah oleh Wretikan Dayun. Kedua kerajaan ini awalnya berdiri sendiri, tetapi di bawah kepemimpinan Sanjaya Harisdharma, yaitu cucu Wretikan Dayun, Kerajaan Sunda dan Galuh berhasil disatukan kembali. Berikut letak geografisnya. Kerajaan Sunda merupakan kerajaan yang pernah berdiri di wilayah barat Pulau Jawa, Indonesia. Letak geografisnya mencakup sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Berikut adalah rincian letak geografisnya. Kerajaan Sunda pernah memiliki beberapa ibu kota, antara lain Pakuan Pajajaran yang sekarang di wilayah Kota Bogor. Sebelumnya, ibu kota pernah berpindah ke daerah lain seperti Kawali di Ciamis ketika masih bersatu dengan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda berkembang pesat karena letaknya yang strategis, terutama dekat dengan jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Nusantara dengan pedagang dari India, Tiongkok, dan Arab. Kebudayaan dan agama. Masyarakat Kerajaan Sunda menganut agama Hindu dan Buddha, yang tercermin dalam berbagai peninggalan arkeologis dan tradisi budaya. Seni, sastra, dan arsitektur berkembang pesat, dengan candi-candi dan prasasti yang masih dapat ditemukan hingga kini. Peninggalan Kerajaan Sunda. Yang pertama, prasasti, yang terdiri dari prasasti kebun kopi, ditemukan di desa Ciaruteut Ilir, Cibung Mulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Prasasti Sang Hyang Tapak ditemukan di Sukabumi, dan prasasti batu tulis ditemukan di Bogor. Yang kedua, situs Dacandi yang terdiri dari situs Karangkamulian ditemukan di Ciamis dan dipercaya sebagai lokasi Kerajaan Galuh, bagian dari Kerajaan Sunda. Situs Gunung Padang ditemukan di Cianjur, merupakan struktur batu yang diduga sebagai struktur batu kompleks megalitikum dan memiliki kaitan dengan peradaban Sunda kuno. Dan Candi Cangkuang ditemukan di Garut, merupakan salah satu candi Hindu peninggalan
cerita Parahayangan, dan naskah Amanat Galunggung. Dan yang keempat, artefak dan budaya yang terdiri dari keris dan kujang merupakan senjata khas Sunda, dan wayang golek merupakan budaya penting Kerajaan Sunda.